Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terpujilah nama Yesus Kristus yang kita sembah. Dia yang memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan kepada kita semua. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24, dan pembacaan MTPJ tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni tahun 2022. Dan sebelumnya itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Pada saat ini kami akan membaca akan firman-Mu dan membaca MTPJ. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat buat kita semua. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24 dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca MTPJ tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni tahun 2022. Dengan tema bulanan, misi dan
pendidikan yang membebaskan. Tema mingguan, pendidikan membentuk manusia baru. Alasan pemilihan tema, pendidikan memiliki kedudukan strategis membentuk manusia baru. Karena tanpa pendidikan akan mustahil mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik dan maju. Pendidikan yang dimaksud bukan sekedar untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, akan tetapi untuk membentuk karakter insani yang berbudi luhur dan religius yang takut akan Tuhan. Pendidikan adalah tanggung jawab seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan bangsa, termasuk gereja, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai gereja. Peran ini nampaknya masih kurang menonjol dibandingkan dengan gencar-gencarnya pembangunan fisik gereja atau pastori. Memang membangun sarana ibadah kepada Tuhan itu baik. Namun alangkah lebih baik jika berjalan bersama dengan upaya membangun warga gereja sebagai bait Allah yang hidup melalui program pendidikan. Sehingga bukan hanya gedung gereja yang megah, melainkan juga iman, pengharapan, dan kasih jemaat megah di dalam Tuhan. Selanjutnya, berdampak pada gereja yang antusias dalam berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia, dan yang semakin mandiri dalam berteologi, daya, dan dan. Gereja yang berada dalam gumul dan berjuang di tengah realitas krisis jati diri, etika, dan moralitas manusia yang cenderung hedonis atau mengejar kesenangan dan kenikmatan hidup dengan cara yang mudah, dengan tidak mau lagi berjeri lelah dalam kehidupan. Terpanggil meningkatkan pendidikan, membentuk manusia baru. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memengaruhi kehidupan manusia secara universal. Dampaknya sangat terasa bagi dunia pendidikan yang harus beradaptasi dan berusaha menemukan pola pendekatan dan sistem edukasi yang tepat. Karena itu, kita merenungkan tema minggu ini, pendidikan membentuk manusia baru, berdasarkan Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus ditulisnya saat ia berada di dalam penjara pada sekitar tahun 58 Masehi. Melalui suratnya, Paulus berupaya mendidik jemaat dengan cara menasihati mereka agar hidup sesuai dengan Injil Kristus. Efesus 4 ayat 1. Ia berharap dapat menguatkan jemaat yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya tetap mempertahankan eksistensi iman
menghadapi godaan dan tantangan yang sangat sulit di masa itu. Karena itu dibutuhkan karakter yang kuat untuk dapat mempertahankan iman menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa saat kekuatan politik kekaisaran Romawi mengharuskan orang untuk menyembah kaisar. Selain itu, ada juga daya tarik godaan untuk kembali kepada kehidupan lama yang terikat pada penyembahan Dewi Artemis, yaitu Dewi Kesuburan, secara khusus pada Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 24. Rasul Paulus berusaha keras mendidik jemaat di Efesus supaya menyadari arti eksistensi mereka sebagai manusia baru di dalam Kristus yang harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengatur jalan hidup menurut keinginan dan pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap karena tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, atau membedakan yang kudus dari yang najis. Mereka kelihatan seolah-olah penuh hikmat, tetapi sesungguhnya dibodohi oleh pikiran yang dirasuk oleh filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Bandingkan Kolose 2 ayat 8. Sehingga mereka menjadi apalotrio, yaitu jauh terpisah atau terasing dari persekutuan dengan Allah. Untuk itu, Rasul Paulus mendidik jemaat Efesus agar tidak hidup sebagai manusia lama, antropos, palaios dalam bahasa Yunani. Upaya Rasul Paulus mendidik jemaat yaitu melalui teguran, nasihat, dan pengajaran. Hal itu nyata pada ayat 17 yang berupa teguran serta nasihat. Kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan, kedegilan hati, perasaan yang tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 17 sampai ayat 19. Argumentasi Rasul Paulus jelas bahwa jemaat Kristen di Efesus harus berbeda. Sebagaimana yang dinyatakannya bahwa kamu bukan demikian. Mengapa? Karena Rasul Paulus telah mengajar jemaat Kristen di Efesus untuk mengenal Yesus Kristus. Maksudnya, mereka telah belajar mantano dalam bahasa Yunani. Berarti juga diajar serta telah menerima pengajaran didasko menurut kebenaran Kristus. Ayat 21. Rasul Paulus mengajar jemaat untuk mengenakan manusia baru dengan cara menanggalkan lebih dahulu manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu, menyesatkan dan jalan menuju kebinasaan di dalam ayat 22. Supaya boleh dibaharui dalam roh dan pikiran. Ayat 23. Kemudian mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 24. Manusia baru menunjuk pada suatu keberadaan seseorang atau jemaat Kristen yang tidak lagi terikat dengan hidup lama.
melainkan sudah dibaharui dalam roh dan pikiran sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus, dengan menjalankan kebenaran dan kekudusan. Dengan begitu, maka jemaat Kristen yang menjadi manusia baru adalah mereka yang hidup mengenal Allah. Dengan pikiran dan hati yang baik dan berhikmat, ada dalam persekutuan dengan Allah. Dan tidak lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu, serta hidupnya jauh dari segala macam kecemaran. Makna dan implikasi firman. Betapa baik dan berharganya manusia baru dalam Yesus Kristus. Apalagi ketika semuanya menjadi realitas hidup keseharian warga gereja. Karena itu akan membawa dunia ke arah perubahan untuk memulihkan dan menyelamatkan dunia kini dan ke depan. Untuk itu, gereja perlu menata keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia di bidang pendidikan guna membentuk manusia baru. Gereja perlu model pendidikan Kristen dengan misi membentuk manusia baru dengan memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Membangun kembali kesadaran eksistensi sebagai orang Kristen. 2. Menanggalkan manusia lama, bertobat, metanoia, hidup dibaharui dalam pikiran dan roh. Roma 12 ayat 2. Metamorfosis. 3. Mengenakan manusia baru. 4. Aplikasikan kebenaran dan kekudusan dalam aktivitas keseharian. Gereja perlu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia baru secara tersistem, terstruktur, masif, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari lingkungan keluarga, jemaat atau non-formal, kursus dan pelatihan atau informal, dan pendidikan formal. Gereja pun dapat mendukung dengan mengembangkan pelayanan, pengembalaan, pendampingan rohani buat keluarga Kristen, kaum bapa, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak secara holistik dan pastoral. Konseling bagi yang membutuhkan penguatan dan pendampingan rohani. Demikian pembacaan MTPJ. Dan saat ini kita akan berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menyertai menuntun pembacaan firman-Mu dan pembacaan MTPJ. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Tuntun hidup kami, berkati hidup kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin.